Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam wa ma kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ketua PAC Kecamatan Gunung Putri, Ibu Ustazah Siti Nur Asia SPD, yang hari ini berhalangan hadir. Beliau kondisi kurang sehat. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau Allah limpahkan keberkahan, keselamatan, kesehatan. Mudah-mudahan dalam aktivitasnya selalu Allah lindungi dan Allah berikan kesehatan yang optimal. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Muslimat NU Ranting Desa Gunung Putri, Ibunda Ustazah Hajah Rosmawati SAG MPD. Alhamdulillah beliau adalah pimpinan di ranting kita, di muslimat kita. Alhamdulillah semangatnya yang selalu membuat kita terus bergerak. Nggak boleh stop, nggak boleh mundur. Kalau disuruh maju, ayo. Itu adalah nih kepribadiannya ibu kita, ibu ketua muslimat ranting Desa Gunung Putri. Semangatnya luar biasa. Patut kita jempol. Dua nggak cukup, 4 sama kaki. Alhamdulillah. Yang saya hormati ibu-ibu, para pengurus jamaah, pengurus muslimat NU, sahabat-sahabat semuanya, para anggota semua yang sini ada, dewan-dewan kehormatan semua. Tadi ada yang sudah pulang, Ibu Hajah Iis, juga ada yang berhalangan hadir, Ibu Ustazah Ahmad. Mudah-mudahan semua yang berhalangan hadir, kita doakan mudah-mudahan selalu Allah beri kesempatan di kemudian hari untuk bisa bertemu dengan kita dan mudah-mudahan umur panjang, sehat walafiat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang seperti ibu-ibu yang ada di sini yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang terus diberi petunjuk oleh Allah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita diberi sesuatu yang luar biasa, kenikmatan yang Allah berikan kesempatan kepada kita, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan yang tahun kemarin kita sudah melaksanakan. Kemudian kita kembali dikasih umur panjang, bisa melaksanakan kembali di tahun ini. Berarti kita masih terus dipercaya sama Allah untuk memberikan manfaat buat orang lain. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabat semuanya, para tabi'in sholihin, para umatnya dan jamaah semua. Umatnya termasuk kita semuanya adalah umat yang Allah pilih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berbahagia, saya istri tugasnya untuk kultum, Bu. Kalau kultum itu nggak panjang-panjang. Kalau melewat dari 7 menit berarti melanggar. Ya. Jadi harus manut sama guru. Kultum 7 menit, kuliah 7 menit. Alhamdulillah, saya dikasih beberapa padahal saya nggak pernah ceramah, tapi saya suka ngomong ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan mungkin ilmu ya, atau
yang harus kita ketahui di bulan Ramadan itu apa aja gitu kan. Jadi ada salah satunya mungkin akan saya sampaikan di sini. Pada bulan Ramadan ya, kita ini mungkin umat Islam tidak hanya diwajibkan untuk merasakan puasa saja gitu kan ya, tapi kita dianjurkan juga untuk melaksanakan amalan-amalan lain, yang mana amalan-amalan itu sunnah-sunnah yang Allah perintahkan, yang Allah contohkan, yang mungkin amalannya itu bukan mungkin, tapi memang amalannya itu keutamaannya, pahalanya sampai berlipat ganda ya, yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada kita. Sedekah salah satu adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dicontohkan juga di bulan Ramadan, ya, di mana beliau selalu mencontohkan pada umat-umatnya, kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya bahwa di bulan Ramadan kita harus banyak bersedekah. Ya. Jadi sebagaimana dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa sih? Sedekah apa yang paling utama di bulan yang harus kita laksanakan itu? Rasulullah menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan sudah pasti ya, kita sudah tahu itu, bukan rahasia umum lagi bahwa sedekah di bulan Ramadan dan sedekah yang paling utama dan dicontohkan oleh Nabi, dianjurkan. Sayang sekali kalau kita tidak bisa ikut mengamalkan apa yang telah Nabi contohkan kepada kita. Banyak keutamaan. Sedekah menjadi amalan utama yang dicontohkan oleh Rasul, sebagaimana tadi sudah disampaikan riwayat oleh Anas ya, itu adalah dari riwayatnya At-Tirmidzi. Kemudian juga sedekah itu memiliki keutamaan sampai hingga dijadikan Allah untuk mendapatkan pahala yang mulia ya, pahala yang mulia. Siapa saja yang melaksanakan sedekah di bulan Ramadan dijadikan oleh Allah akan mendapatkan pahala yang mulia dan balasan yang berlipat ganda. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddaqina wal musaddaqati wa aqradullaha qaradan hasanah yudan afullahu wa lahum ajrun karim. Lagi, inna musaddaqina wal musaddaqati wa aqradullaha qaradan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Itu janji Allah kepada kita, kepada hambanya. Siapa saja yang melaksanakan, baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ya akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda bila bersedekah di bulan Ramadan. Karena kita tahu bulan Ramadan itu Allah janjikan akan memberikan bonus-bonus pahala-pahala yang berlipat ganda. Itu sudah tertera di dalam surat Al-Hadid ayat 18. Itu tidak main-main ya. Sudah tertera di Quran. Bukan cuma basa-basi aja. Jadi di bulan yang penuh berkah ini, penuh rahmat ini, siapa saja bisa menuai sebanyak-banyaknya pahala, karena bersedekah di bulan suci Ramadan itu penuh dengan keutamaan dan mampu mendatangkan keutamaan yang mungkin kita belum tahu apa aja sih keutamaannya. Kan disebutkan berlipat ganda, banyak gitu ya, sampai 10, 100, sampai 700 dan tidak terhingga balasan yang akan Allah berikan kepada kita bila kita melaksanakan sedekah di bulan Ramadan dengan ikhlas tentunya ya, tapi dengan ikhlas, tidak dengan riya ya. Jadi apa saja itu bersedekah di bulan suci Ramadan itu ada keutamaannya. Keutamaan itu adalah diantaranya orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan akan dijauhkan dari api neraka. Nah, api neraka itu kan panasnya luar biasa. Kita kena api dapur aja, kalau apa namanya tuh, kalau kita ya,
makanya disebut-sebut astagfirullahaladzim dan sebagainya ya. Terus itu api neraka itu segitu panasnya. Kita dijanjikan sama Allah bila kita bersedekah di bulan suci Ramadan akan dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala, yang bahan bakarnya itu dari orang-orang itu sendiri, ya, dari kita ya, yang mungkin banyak melakukan dosa yang sampai mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Nah tadi dilipat gandakan pahalanya, bertambah-tambah. Yang tadinya 10 jadi 100 jadi 700 jadi 1000 dan seterusnya ya, dengan keikhlasan kita. Kemudian juga ada orang yang bersedekah di bulan Ramadan akan diberi limpahan kebahagiaan, ya, diberi limpahan kebahagiaan dan dilapangkan hatinya, hati yang lapang. Diberi limpahan bahagia itu kan, namanya limpahan itu kan pasti nggak sedikit ya. Namanya limpahan itu tidak berujung pokoknya itu limpahan itu sampai sejauh pandang tidak terlihat pokoknya limpahan, saking banyaknya Allah beri kepada kita pahala buat kita yang sudah kemudian juga diberikan hati yang lapang. Hati yang lapang itu hati yang ridho, yang ikhlas, yang menerima apa aja yang diberikan Allah, ikhlas kita. Tidak banyak menuntut, tidak banyak pengen ini itu, pokoknya hatinya itu lapang, seneng. Apa yang diberi sama Allah itu kita puas dan puas, bersyukur pada Allah. Yang terutama itu bersyukur pada Allah. Kemudian juga orang yang bersedekah di bulan Ramadan akan dibebaskan dari siksa alam kubur. Iya Bu? Ibu mau merasakan? Mau merasakan? Nah, belum ngalamin ya? Benar apa enggak ya? Gitu. Nah, itu udah pernah lihat ya Bu Ros nih. Itu akan dibebaskan dari sisa alam kubur. Oh, itu janji Allah begitu, kalau kita sedekah itu pasti akan dibebaskan dari siksa alam kubur. Dia orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu, yang tahun-tahun Ramadan itu, di bulan-bulan Ramadan mereka itu melaksanakan sedekah, itu mereka mungkin sekarang sedang menikmati nikmatnya alam kubur, yang mana mereka sudah mendapatkan apa yang amal-amal mereka lakukan di dunia itu, yang diterima sama Allah. Termasuk orang tua kita, mudah-mudahan ya, dan orang tua kita yang setiap tahun yang kita saksikan betapa orang tua kita setiap tahun itu, setiap Ramadan orang tua kita selalu bersedekah. Ya, dan sekarang itu kita ikuti nih sedekah orang tua yang orang tua lakukan itu, sekarang kita ikutin anak-anaknya. Kita itu termasuk anak yang solehah, ya. Kita mengikuti jejak orang tua, kebaikan orang tua, kita berarti termasuk anak-anak solehah. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan nih ibu-ibu yang sudah melaksanakan sedekah buat takjil, ada yang 50, rata nih 50 kayak semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang Allah catat buat kita nanti, ya ketika kita tiada, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita, menjadi sebuah penolong buat kita. Ya, sampai juga sedekah, baca Quran, sholat tahajud dan amal-amal lain, sunnah-sunnah lainnya yang insya Allah akan dirangkum, akan dijadikan satu, akan ditimbang sama Allah SWT menjadi amalan catatan amalan di buku yang Allah siapkan untuk kita sana, ya mungkin akan kita terima di sebelah tangan sebelah kanan ya. Ya mudah-mudahan kita itu menjadi hamba-hamba yang menerima buku amalan kita di tangan sebelah kanan, dan timbangan kita itu diberatkan sama Allah SWT. Karena dari itu semua, janganlah sampai yang sudah kita kumpulkan ini, amalan-amalan kita yang sudah kita terkumpul banyak ini, kita jaga, jangan sampai hangus, hangus gara-gara gibah. Amalan bisa habis itu, sayang sekali, ya harus dijaga.
apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun kemarin, di hari-hari kemarin, di bulan-bulan kemarin dijaga supaya kita amal-amal kita tidak sia-sia dan tidak hangus begitu. Sebagaikan kayu bakar dimakan api, hangus tinggal abu aja, abu terus ada angin kencang ke bawah terbang, habis deh ya, nggak punya lagi kita akhirnya kosong, bayi lagi ke nol. Kalau umur kita panjang, kalau umur kita besok nggak ada, pulang ke sono mau apa? Ya, apa nggak ada. Ya, mudah-mudahan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dengan kita kan yang lemah ya, hamba-hamba yang lemah, semampunya kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam ibadah, dimudahkan segala urusan kita dalam apapun, terutama ibadah kita kepada Allah dimudahkan oleh Allah SWT. Karena ibadah kepada Allah itu tidak mudah, banyak godaannya, ada malasnya, ada gangguan kesibukannya, ada ada riyanya, ya banyak sekali gangguannya. Nah kita datang ke sini nih, kita alhamdulillah kita ikhlas karena Allah, dan alhamdulillah kiranya ada wadah muslimat NU sehingga kita bisa berkumpul dalam satu wadah di muslimat NU, sehingga kita bisa mungkin nih kayaknya kita setelah kita mengikuti muslimat NU kita mungkin banyak kebaikannya deh, ya. Setelah kita ikut muslimat NU katanya kayak masih tambah banyak persaudaraan, tambah banyak kenal. Tadinya nggak kenal nih satu sama lain, ternyata sekarang menjadi saudara semuanya. Ya alhamdulillah. Yang kita doakan ibu ustazah kita ini pimpinan Lanti Desa Putri ini mudah-mudahan menjadi ibu yang walaupun lebih muda dari saya tetap mengayomi kita ya. Yang sudah tua-tua ini diayomi. Mau nggak diayomi sama ibu ustazah? Iya, karena ilmunya tinggi. Walaupun saya ngomong ilmunya tinggi, luar biasa. Kalau udah ngomong, yang itu ilmu. Bikin kita semangat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini saya berharap ini yang takjil yang sudah kita berikan, yang dari Majlis Ta'lim, yang dari pribadi, dari tokoh-tokoh, dari perusahaan-perusahaan, dari kita pribadi semua ini mudah-mudahan Allah terima menjadi amalan-amalan yang Allah janjikan pahalanya berlipat ganda, dan kita mendapat pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua Allah berikan rezeki yang berkah, berlimpah ya, yang halal, yang baik ya, yang lancar, sehingga kita bisa melaksanakan sedekah di tahun ini dan di tahun yang akan datang ya, karena tahun-tahun Ramadan itu benar-benar tahun-tahun yang kita rindukan. Kalau kita sudah terputus di tahun ini, maka tidak ada harapan kita bertemu di Ramadan banyak akan datang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah kabulkan doa kita, Allah jadikan kita hamba yang teluh 17 menit. Masih lama saja. Oke, kita lihat. Jadi gini, tolong itu lampu tadi ada yang lupa nih, ada kontak itu yang biar gak yang sebut hati ini ya. yang Ya, semua. akan diberi kelapangan hati dan hati yang lapang itu. Nah, jadi di mana-mana kita bahagia. Ada artinya kan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Sini senang, di Majlis Ta'lim senang, di muslimat pun kita senang, di rumah senang, di Majlis Ta'lim, di mana-mana pun kita senang. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Itulah TK Muslimat NU Lanti Desa Gunung Putri, persembahan terakhir.
itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bukan seorang penceramah, tapi kalau saya suruh ngomong nggak ada titik. Itu aja ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu lagi di Ramadan tahun yang akan datang dan pada sehat walafiat semuanya. Sekian dari saya. Saya bilang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.